itulah bukti bahwa Kristus bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada suatu hari Minggu Paskah, ada seorang pastor pemerhati anak jalanan merayakan Paskah dengan anak-anak dekat pasar. Anak-anak di daerah ini terkenal nakal, tukang berkelahi, baku pukul, baku hantam. Tak pernah pulang rumah tidak bengkak di sini, bengkak di sana, bengkok di sini, bengkok di sana. Pastor ini coba mewartakan kebangkitan Tuhan pada mereka. Dia terangkan dengan bagus bagaimana sejak Kamis putih malam Yesus ditangkap, didera, mulai disiksa, dipukul. Kemudian Jumat pagi jalan salib sepanjang jalan, dihantam, disikat, ditendang, dipukul, dan akhirnya juga bahkan ditombak. Anak-anak bayangkan bagaimana Yesus dipukul, dihajar habis-habisan. Lalu pastor ini bertanya, anak-anakku, sejak Kamis malam, hari Jumat, Yesus dipukul, didera, dihantam. Apa yang terjadi pada hari ketiga? Anak belum pernah dengar tentang kebangkitan. Maka pastor membantu. Pada hari ketiga, sesudah Yesus dipukul, dihantam, didera, pada hari ketiga Yesus bangkit. Lalu anak-anak jawab, bangka. Mereka pikir mereka sudah berkelahi, baku pukul, baku hantam. Hari kedua, hari ketiga, bengkak-bengkak kiri dan kanan. Bukti bahwa Yesus hari ketiga bangkit, bukan bangkit tapi bengkak-bengkak katanya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita pasti tahu bahwa apapun yang terjadi pada Jumat Agung, pada hari ketiga Yesus bangkit. Mana bukti kebangkitan Tuhan menurut kitab suci, menurut teologi? Bacaan-bacaan tadi ada memberikan 3 bukti bahwa Yesus bangkit. Bukti pertama adalah makam kosong, kubur kosong. Kubur itu untuk apa? Kubur untuk memakamkan orang, tempat jenazah dibaringkan. Nah, jika Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes menemukan makam kosong, berarti tidak ada jenazah di situ. Berarti tidak ada orang mati di situ. Maka benarlah Yesus yang dibaringkan di situ tidak ada. Berarti makam ini kosong, menunjukkan bahwa yang mati di situ sudah bangkit. Jadi bukti pertama bahwa Yesus bangkit. Dia tidak ada lagi dikubur. Dan ini cocok dengan apa yang dia katakan. Pada hari ketiga, aku akan bangkit. Bukan cuma kubur itu kosong, tapi dalam kubur itu ada kain kafan. Apa gunanya kain kafan? Untuk membungkus tubuh jenazah. Apa guna kain peluh? Untuk menutup kepala orang yang mati. Apa yang terjadi? Kain kafan ditinggalkan di situ. Kain peluh dilepaskan, ditaruh di situ. Berarti orang yang tadi pakai kain kafan ini tidak perlu lagi. Orang yang tadi pakai kain peluh ini tidak menggunakannya lagi. Berarti dia bukan lagi mayat, tapi dia sudah bangkit. Bayangkan jika ada dari antara Bapak Ibu yang mau pakai kain kafan sambil masuk gereja di sini, mungkin kita semua langsung melonjak-lonjak lari ketakutan. Ini bukti bahwa Yesus bangkit. Kedua, betul ada gosip, betul ada cerita dari para serdadu bahwa murid-murid Yesus datang mencuri jenazahnya malam hari.
jelas sekali ini gosip. Jelas sekali ini cerita. Mengapa? Sejak Kamis malam murid-murid ketakutan, lari, menghilang. Mereka takut, mereka bingung, mereka tidak mampu melawan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang begitu sangar, sadis. Mereka lihat betapa guru mereka tidak berkuasa melawan mereka. Mana berani mereka muncul lagi untuk mengambil jenazah Yesus. Mereka mengurung diri di ruangan atas. Kemudian mereka tahu pasukan Romawi penjaga setiap peleton terdiri dari 16 orang. Romawi beralatan lengkap. Mana berani Petrus dan kawan-kawan menerobos barikade pertahanan ini. Apalagi serdadu mana yang mau kecolongan. Jadi ini sungguh isapan jempol. Berikut, jika betul para murid mencuri jenazah Yesus, mengapa para serdadu, mengapa orang Yahudi tidak boleh buktikan ini jenazahnya kami dapat di rumah Petrus misalnya, ini jenazahnya kami dapat di ruang perjamuan. Mereka tidak menemukan bukti bahwa jenazah Yesus dicuri. Jadi sama saja bohongnya. Ketiga, bukti bahwa Yesus bangkit adalah terjadinya transformasi. Terjadinya perubahan dalam diri para rasul. Yang tadinya takut, yang tadinya bingung, yang tadinya sedih, yang tadinya bersembunyi, mengurung diri. Apa yang terjadi? Mereka menjadi pewarta. Mereka berani keluar. Mereka turun ke jalanan, mereka ke pelabuhan, berangkat ke sini ke sana dan mewartakan. Mereka ditemani oleh Maria, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka berubah luar biasa. Dari penakut pengecut menjadi pemberani. Dari yang tidak tahu apa-apa sekarang bisa berbahasa dengan aneka bahasa. Dari yang tadinya mengurung diri bersembunyi sekarang menyebar keluar bagaikan lidah-lidah api. Bagaikan pohon palem, daun-daunnya menyebar kiri dan kanan. Paulus tadi dalam bacaan pertama mengatakan, kamilah saksinya. Kami telah mengalami dia yang kamu bunuh itu, dia yang bangkit. Kamilah saksinya. Ada perubahan besar dalam diri orang-orang terdekat Yesus ini. Itulah bukti bahwa Yesus bangkit. Dan mereka pun berani mati untuk mewartakan Yesus. Semua rasul mati sebagai martir untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, mengapa harus susah-susah berjuang memberitakan kebangkitannya? Saudara-saudariku, itu 3 bukti. Masih ada bukti lain, kita batasi 3 bukti Yesus bangkit dahulu. Sekarang, manakah bukti bahwa Yesus sekarang bangkit? Manakah bukti bahwa kita merayakan pesta Paskah 9 April 2023? Pertama, kita juga mengalami Paskah jika kita tidak lagi tinggal dalam makam. Jika kita tidak tinggal lagi dalam hidup lama. Jika kita tidak lagi mengenakan ragi lama. Jika kita tidak terikat terlilit oleh kain kafan hidup lama, dosa, salah, kecenderungan, keburukan, kegelapan, tapi
Kita keluar dari makam, kita keluar dari pengalaman-pengalaman lalu, kita keluar dan berjalan dalam terang. Paskah sungguh ada jika kita keluar dari makam, dari hidup yang lama, hidup baru di bawah terang Kristus. Kedua, Paskah sungguh terjadi jikalau kita hidup tidak diatur, tidak dipengaruhi, tidak ditipu oleh berita-berita bohong, oleh gosip, oleh hoax, oleh cerita-cerita tak benar, oleh berita-berita dan ajaran-ajaran murahan, oleh nabi-nabi palsu, oleh pembicara-pembicara baru muncul kemarin, sudah berbicara seolah-olah tahu segala-galanya. Yang hanya kursus 3 minggu, sudah seolah-olah maha tahu akan kitab suci. Umat Kristiani pertama tidak percaya akan tipu para serdadu, para ahli Taurat dan tua-tua adat. Mereka percaya akan Kristus. Inilah aku lihat, ada bekas luka pada tanganku. Ini dadaku, mana dadamu? Mereka percaya akan Kristus yang mengutus pergi sampai ke ujung bumi. Aku menyertai kamu, baptislah semua orang. Maka keberanian 12 murid pertama ini telah menyentuh sampai ujung dunia saat ini. Percaya pada Kristus, bukan pada berita bohong, bukan pada begitu banyak ajaran-ajaran di medsos, di TikTok, di YouTube yang tidak diketahui pasti sumber dan kebenarannya. Setialah pada Kristus, setialah pada ajaran gereja, setialah pada sakramen-sakramennya yang dijaga para rasul sejak awal sampai saat ini. Percayalah akan iman yang sejati sejak awal sampai saat ini. Bukan iman yang baru muncul 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, atau kemarin dulu. Ketiga, bukti bahwa saat ini Kristus bangkit. Kalau juga di antara kita terjadi transformasi. Jikalau kita masing-masing berubah. Jikalau kita masing-masing jelas meninggalkan ada yang lama dan ada yang baru. Baru-baru di grup pastor-pastor Projo, ada satu teman pastor yang tadinya rambutnya panjang, dia potong rapi dan dia tulis selamat Paskah kawan-kawan imam. Lalu ada yang memberi komentar, waduh tampil manis ya. Dia katakan, sudah Paskah, harus baru. Harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dilepaskan. Dan kita bertransformasi. Menjadi berani seperti para rasul. Yang tadinya takut memimpin, yang tadinya takut berbicara, yang tadinya takut menjadi guru sekolah minggu. Ini aku, pakailah aku. Yang tadinya penganiaya Kristus seperti Paulus, jadilah Paulus, Rasul Agung yang gagah berani. Yang tadinya takut, menutup diri, tidak mau bergaul, tidak mau ikut dalam wilayah rohani, yang mau lari-lari dari kelompok seperti 2 murid Emmaus, seperti Thomas yang meninggalkan komunitas, bergabunglah. United we stand. Bersatu kita teguh. Berkumpullah. Mari kita temukan cara-cara baru untuk bangkit. Jikalau kita sendiri mengalami perubahan itu, pesta Paskah sungguh terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kristus sungguh wafat, Kristus juga sungguh bangkit. Semoga kita menjadi tanda-tanda nyata dari Kristus yang bangkit.
Kita tidak lagi tinggal di manusia lama, di makam yang lama. Kita tidak percaya pada berita-berita bohong, tapi pada Injil dan ajaran-ajaran gereja dan sakramen gereja. Dan kita mengalami hidup baru. Selamat Paskah, selamat bangkit, dan selamat juga membangkitkan satu sama lain.